Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menuju ke stasiun Solo Jebres. Seperti biasa saya menggunakan sepeda lipat Pacific Luxor. Cuaca hari ini cukup cerah teman-teman, cenderung panas. Ya, ini adalah jalan menuju ke stasiun Solo Jebres. Jalan menuju ke stasiun Solo Jebres cukup lumayan sepi. Kita sudah dekat dengan stasiun Solo Jebres. Kita sudah berada di samping, mendekati pintu masuk stasiun. Untuk letak stasiun ini tidak berada di jalan utama ya teman-teman. Jadi agak masuk ke dalam, sehingga suasana di sekitar stasiun ini tidak begitu ramai. Ini adalah situasi parkiran ya, parkiran stasiun. Stasiun ini sangat indah sekali ya teman-teman. Ini adalah posisi di depan stasiun teman-teman. Untuk calon penumpang kereta api sendiri tidak banyak ya teman-teman. Di ruang tunggu juga belum ada orang. Lanjut kita masuk ke dalam ruang tunggu. Ya, hari cukup panas, kita istirahat terlebih dahulu. Ruang istirahatnya sangat enak ini, di udara terbuka. Kita bisa duduk-duduk sebentar ini sambil melihat situasi di sekitar stasiun sini. Untuk stasiun Solo Jebres ini melayani kereta api jarak jauh dan juga melayani kereta listrik KRL teman-teman ya, untuk kereta KRL ke Jogja teman-teman. Lanjut kita lihat dulu ini, kita review stasiun Solo Jebres dari depan ini. Stasiun ini sangat mantap sekali ya teman-teman. Ini stasiun masih asli peninggalan zaman Belanda teman-teman. Terlihat dari gaya bangunan yang sangat asli, bersih, dan catnya juga sangat mengkilat ini. Catnya sangat bagus. Suasana cerah sekali ini teman-teman. Langit biru teman-teman. Selain itu juga kusen, jendela, pintu ini sangat terawat ya teman-teman. Masih asli gaya bangunan kolonial Belanda ini teman-teman. Ya, ini salah satu peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Lanjut, untuk sisi depan atau seberangnya stasiun ini terdapat sebuah pasar tradisional, namanya Pasar Jebres. Pasar ini sangat besar, namun aktivitasnya belum begitu ramai. Hanya ada beberapa toko di deretan depan yang buka. Untuk lainnya belum begitu terlihat ada aktivitas ya teman-teman. Selanjutnya kita persiapan untuk menuju ke dalam stasiun. Sepeda kita lipat terlebih dahulu, karena untuk memasuki stasiun sepeda harus kondisi terlipat. Nanti kalau kita tidak lipat nanti akan ditegur oleh petugas di sana. Baik, mari kita berangkat ke sana. Oh ya teman-teman, kalau membawa sepeda lipat, biasakan untuk membawanya posisi gearnya berada di sebelah luar agar kita tidak kotor celana kita. Sambil kita lihat-lihat ini dari dekat stasiun Solo Jebres ini. Stasiun yang sangat-sangat unik dan sangat bagus. Ini ada tugu ini ya, ada prasasti ini di depan ini. Oh ya, ternyata ini ada papan pengumuman bahwa stasiun Solo Jebres ini adalah peninggalan cagar budaya teman-teman. Jadi stasiun ini termasuk cagar budaya, sehingga bangunan dari stasiun ini tidak boleh dibongkar. Ya, jadi
pengumuman ini tidak begitu jelas ya teman-teman, karena tulisannya kecil-kecil. Namun yang bisa saya tangkap adalah ini adalah peninggalan zaman Belanda oleh perusahaan sepur Belanda, dan ini dibangun sekitar tahun 1800-an. Lanjut, ini adalah tampak depan luar biasa. Ini kusen-kusennya masih mantap sekali, terawat. Dari bangunannya khas sekali, tinggi ya teman-teman. Mari kita masuk. Tapi sebelumnya kita siapkan boarding pass terlebih dahulu teman-teman, sebelum kita memasuki ke stasiun. Selanjutnya saya sudah berada di dalam stasiun Solo Jepres setelah melakukan boarding pass. Ini adalah situasi di dalam stasiun. Suasananya masih sepi, belum begitu banyak calon penumpang. Terlihat beberapa aktivitas para petugas. Di sana terlihat kantor PPKA, pengatur perjalanan kereta api. Lanjut, kita akan mencari tempat musola teman-teman. Karena kereta api Mata Remaja ini berangkat dari Solo Jepres pukul 16.50. Saat ini waktu sudah mendekati waktu masuk sholat asar. Nah, ini kantor PPKA-nya. Kelihatannya ini bangunan baru teman-teman. Terlihat dari gaya bangunannya, dan ini jalan menuju ke musola. Terlihat musola di ujung ini. Musolanya terlihat cukup bagus, luas untuk ukuran stasiun. Lanjut, kita taruh sepeda dulu di sini. Kayaknya sepeda aman karena di sini tidak begitu banyak aktivitas calon penumpang. Kita taruh di sebelah kolam ini. Lanjut, sebelah kiri ini tempat wudhu ya teman-teman. Ini hanya tempat wudhu, untuk toilet tidak berada di sini. Tadi toilet berada di sebelah kiri pintu masuk teman-teman. Tadi ada papan pengumumannya. Lanjut, di seberang sana itu bangunan baru ya teman-teman. Itu peruntukannya untuk apa saya kurang paham. Terlihat juga ada sebuah bangunan masjid yang baru dibangun itu teman-teman. Nah, ini lanjut tempat wudhunya. Terlihat cukup bersih. Teman-teman, sebentar lagi akan masuk kereta api Argo Wilis melintas langsung ke arah timur. Jadi kereta api Argo Wilis cukup kencang ini melewati stasiun. Terlihat petugas PPKA menyambut kedatangan kereta api Argo Wilis. Selanjutnya akan masuk kereta api KRL tujuan Yogyakarta teman-teman. Calon penumpangnya lumayan banyak yang akan menuju ke Yogyakarta. Ya, rangkaian KRL-nya cukup panjang. Kalau tidak salah ini pemberangkatan awal dari stasiun Palur. Sambil menunggu kereta api Mata Remaja, kita melihat aktivitas di stasiun Solo Jepres ini. Akan segera masuk teman-teman kereta api Mata Remaja dari stasiun Malang menuju ke stasiun Pasar Senen. Akan tiba di stasiun Solo Jepres. Cukup awal kedatangannya nih teman-teman. 16.30 sudah masuk stasiun Solo Jepres. Nah, kita akan menuju ke ekonomi 1 karena tiket kita berada di ekonomi 1, otomatis berada di depan. Baik teman-teman, kereta api Mata Remaja ini adalah kereta api ekonomi. Lanjut, saya akan berbagi bagaimana cara membawa sepeda lipat untuk dibawa di kereta api ekonomi.
Untuk sepeda lipat kita siapkan, kita lipat terlebih dahulu. Jangan lupa untuk sepeda lipat diikat. Lanjut pedal sepeda. Untuk sepeda lipat yang dibawa ke kereta itu harus yang bisa dilipat teman-teman. Kalau tidak, sepeda yang pedalnya bisa dirilis, silakan dan dipersiapkan, karena kalau tidak nanti akan mengganggu pada saat kita taruh di lorong gerbong. Untuk gerbong kereta api, usahakan pada saat memesan tiket berada di ujung, yaitu sekitar di tempat duduk 1 atau 24, silakan pilih. Lanjut kita menuju ke gerbong 1 yang berada di ujung teman-teman. Untuk calon penumpang sendiri tidak begitu ramai untuk mata remaja teman-teman. Ini Pak Polisi kereta api. Lanjut kita gerbong masih berada di ujung teman-teman. Kita berjalan cukup jauh, namun kereta ini berhenti lama ya di stasiun Solo Jebres. Jadi kita tidak usah buru-buru. Untuk para penumpang yang turun dari kereta api Mata Remaja juga lumayan banyak. Lanjut kita akan lihat dulu teman-teman, untuk gerbongnya, untuk tempat duduk kecil itu berada di depan atau di belakang ya teman-teman. Coba kita intip terlebih dahulu nanti, biar kita pada saat naik tidak usah jalan ke depan. Jadi kita paskan saja di pintunya, di pintu nomor kecil atau nomor besar ya teman-teman. Lanjut untuk nomor kecil berada di belakang nih teman-teman. Lanjut kita masuk, kita bawa sepedanya. Untuk sepeda kita taruh di gerbong paling ujung, tapi ini penuh teman-teman ya, ini penuh dengan barang bawaan penumpang yang lain. Jadi ini kita coba kita taruh berada di ujung gerbong 1 ya teman-teman. Jadi untuk di ujung sana itu nomor 24 ya teman-teman, nomor depan ya teman-teman. Ya kita jalan ke depan, kita coba taruh di sana biar masih satu gerbong. Waduh, ini ada koper penumpang yang lain juga teman-teman. Ini untuk sepeda jadinya saya taruh di gerbong 2 ya teman-teman. Perhatikan, saya taruh di ujung gerbong, kita taruh dengan rapi. Ini sepeda aman teman-teman, nanti kalau ada troli pramugari aman untuk dilewati itu. Untuk sepeda saya taruh di gerbong 2, jadi ini tidak jauh dari pengawasan saya yang duduk di paling belakang di gerbong 1. Teman-teman, ini saya jelaskan sebentar ya teman-teman. Kalau kita membawa sepeda lipat di dalam kereta api, perhatikan ya teman-teman. Ikat sepeda lipat agar tidak bergerak sepedanya. Perhatikan, pedal sepeda harus bisa dilipat. Kalau masih belum bisa dilipat, usahakan diganti, harus diganti teman-teman. Atau menggunakan pedal sepeda yang bisa dirilis. Kalau tidak bisa dilipat atau dirilis, nanti pada saat troli pramugari lewat akan kecantol pedalnya teman-teman. Tapi kalau sudah dilipat, ini troli pramugari ketika lewat itu aman, muat teman-teman. Tidak usah khawatir, karena saya sudah sering membawa sepeda lipat di dalam kereta api ekonomi. Kalau untuk kereta api eksekutif atau Argo saya belum pernah teman-teman. Ya nanti kalau sudah jadi YouTuber gajinya banyak, insya Allah nanti saya akan naik ke kereta api eksekutif. Makanya mohon kesadarannya dengan hormat agar subscribe channel ini teman-teman. Lanjut usahakan pilih tempat duduk di gerbong yang ujung.
sekitaran nomor 1 atau yang ujungnya lagi nomor 24 teman-teman. Tujuannya agar bisa mengawasi sepeda kita, biar dalam pemantauan kita teman-teman. Sebetulnya saya paling sering membawa sepeda lipat ini berada di gerbong paling akhir, baik di ekonomi 9 atau ekonomi 6 atau yang paling terakhir di setiap gerbong kereta api teman-teman. Karena menurut saya lebih nyaman untuk membawa sepeda lipat. Tapi kembali lagi itu hanya sebuah pilihan ya teman-teman. Untuk pemilihan gerbongnya silahkan dipilih yang mana saja sesuai selera teman-teman. Lanjut, ini adalah suasana di dalam gerbong kereta api ekonomi. Bisa dilihat sendiri ini tempat duduknya saling berhadap-hadapan dan juga saling berpantat-pantatan. Tempat duduk lumayan tegak. Ya, ini adalah kereta api ekonomi. Sepeda terlihat aman di sana, bisa kita pantau dari tempat duduk saya. Ya, sesekali bisa kita tengok karena kita sebagai penumpang harus mengamankan barang kita sendiri. Selanjutnya kereta api Mata Remaja berhenti di stasiun Tawang ya teman-teman. Ini adalah situasi stasiun Semarang Tawang. Terlihat petugas menyiapkan tangga untuk turun. Lanjut, kita akan melihat beberapa situasi di stasiun ini ya teman-teman. Kita berada di stasiun Tawang ini menjelang maghrib. Terlihat para penumpang sedang merokok, asik merokok ya teman-teman. Luar biasa, ini waktu emas bagi para penumpang untuk merokok setelah 2 jam perjalanan dari Solo. Ya, kita jalan-jalan sebentar di area stasiun Tawang ini. Ini adalah petugas PPKA. Di seberang sana itu adalah kereta api Argo Muria. Para penumpang terlihat sedang merokok ini. Para penumpang ini cukup kecut, dari Solo lumayan jauh. Nah, kesempatan seperti ini banyak digunakan untuk merokok para penumpang. Karena kalau merokok di dalam kereta mereka sangat beresiko. Ketahuan langsung diturunkan di stasiun terdekat. Ya, stasiun terdekat ini terkadang di stasiun yang kecil sekali teman-teman. Mending kalau di stasiun yang berada di kota besar. Kalau stasiun yang kecil berada di tengah sawah atau di kota kecil, mereka akan plonga-plongo teman-teman. Mau kemana mereka juga tidak tahu. Maka dari itu sangat dilarang merokok di dalam kereta teman-teman. Kereta ekonomi 1 ini letaknya di belakang persis lokomotif ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu situasi lokomotif kereta ini. Terlihat masinis juga lagi bersantai menunggu pemberangkatan dari petugas. Untuk masinis kelihatannya tadi sudah A+ ya, udah ganti ya teman-teman. Ini masinis baru ini kalau tidak salah. Di seberang juga terlihat petugas lagi mempersiapkan keberangkatan kereta api Argo Muria. Ini terlihat petugas sedang memberi isyarat ke kondektur, namun kondektur dari Argo Muria ini tidak mendengar kayak ini. Jadi petugas sambil jalan menuju ke sana. Ya, terlihat kondektur di sana sudah merespon. Akhirnya petugas memberikan sinyal untuk kereta api berjalan. Lanjut disaut oleh masinis Argo Muria, kereta siap diberangkatkan teman-teman. Ya, sambil melihat-lihat aktivitas kereta api, petugas kereta api teman-teman.
Lanjut, ini ada pramugari yang sedang mendorong troli ya teman-teman. Ini saya akan perlihatkan posisi sepeda ini aman dilewati ya teman-teman. Cuman ini ngambil gambarnya nggak enak, ini mau di syuting langsung nanti salah paham, jadi saya agak ngumpet-ngumpet teman-teman ya. Ini gerbong samping saya ini yang di ujung ini juga penuh. Nah, itu terlihat troli pramugari aman lewat, sepeda aman dilewati ya teman-teman. Selanjutnya kereta api Mata Remaja berhenti di stasiun Pekalongan teman-teman. Ya, tadi di stasiun Semarang Tawang, sekarang di Pekalongan. Lanjut, untuk stasiun Semarang Tawang kemarin sempat terendam banjir. Jadi sempat banjir tinggi. Berikut stasiun Pekalongan infonya. Karena untuk kereta api yang arah ke stasiun Tawang di saat awal tahun baru kemarin dialihkan ke jalur selatan teman-teman. Namun saat ini sudah normal kembali. Lanjut, saat ini kereta api Mata Remaja memasuki stasiun Cirebon Purujaan. Suasana sudah malam ini, sudah malam ya teman-teman. Di seberang sana terlihat kereta api Gajayana ya, kereta api Gajayana yang dari stasiun Gambir menuju ke Malang. Kereta api Gajayana ini dari pengeras suara petugas masih tertahan, belum bisa diberangkatkan karena masih ada pemeriksaan rangkaian lokomotif karena lagi diperiksa. Lanjut, kereta api Mata Remaja mendekati stasiun Jatinegara. Saya selanjutnya akan persiapan turun di stasiun Jatinegara. Lewat lift Pak. Untuk di stasiun Jatinegara ini, pintu yang dibuka tempat turun adalah di sebelah kanan dari arah datangnya kereta ya teman-teman. Alhamdulillah ini saya sudah sampai di stasiun Jatinegara. Kereta api tiba di stasiun Jatinegara tepat waktu sekitar pukul 1.00 teman-teman. Pacific Luxor 16 in mendarat dengan selamat di stasiun Jatinegara. Selanjutnya kereta api Mata Remaja persiapan berangkat di stasiun akhir di stasiun Pasar Senen teman-teman. Jadi untuk saat ini saya turun di stasiun Jatinegara, persiapan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan saya. Setelah ini saya goes ya teman-teman. Setelah turun saya akan goes ke tempat tujuan akhir saya. Para penumpang cukup banyak yang turun di stasiun Jatinegara ini ya teman-teman. Untuk lift berada di sebelah kiri ini teman-teman. Kalau sebelah kanan sana naik tangga. Lanjut, saya sudah berada di pintu keluar. Pintu keluar ini ternyata baru ya teman-teman. Sudah baru ini, yang sedang dibangun menuju ke halte busway. Yang kemarin sebelumnya berada di pintu sebelah kiri itu. Ini sudah dibuka ya, bagus sekali teman-teman. Cuman ini sayangnya calo kendaraan-kendaraan ini masuk ini.
tidak berada di luar, jadi ini sangat mengganggu para penumpang yang akan keluar. Ya sebetulnya ini harusnya mereka di luar ya teman-teman. Ya lanjut, saya menuju ke luar stasiun. Menuju keluar stasiun melalui pintu yang baru teman-teman. Lanjut, ini stasiun Jatinegara dari seberang jalan ya teman-teman. Untuk pintu keluar sudah jadi yang berada di seberang halte busway. Jika teman-teman ingin masuk ke jalur busway melalui tangga, teman-teman jangan turun tapi langsung dari atas tadi masuk ke jalur halte busway. Namun kurang tahu ya untuk jalurnya sudah difungsikan atau belum, saya belum bisa mengasih informasi. Cukup sekian ya teman-teman dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.